Cerita berlanjut di sebuah kedai makan yang mana ada Capsek dan juga guru SMA Ilkyong sedang membicarakan insiden pembantaian para siswa mereka, di mana Pak Guru jadi ragu untuk membiarkan insiden tersebut, apalagi melibatkan siswa dari SMA lain dan seharusnya melaporkan kejadian ke media. Tapi Capsek berpikiran lain karena orang tua yang menyekolahkan anak mereka di Ilkyong tidak akan peduli, karena para orang tua sudah menyerah sedari awal mendidik anak mereka dan membiarkan anaknya sekolah di SMA Ilkyong. Jadi insiden itu tidak akan menjadi masalah jika dibiarkan saja, karena orang-orang yang tidak terlibat jadi akan terlibat ke dalam masalah. Sedangkan kini Doyul sedang bertarung dengan kepala petarung SMA Ilkyong yaitu Hyok Cheol yang mampu ditendangnya sampai terlempar dari jendela. Agar tubuhnya tidak terluka karena jatuh dari gedung yang tinggi, Hyok Cheol ini mengantisipasi dengan teknik breakfall yang disadari oleh Doyul. Kemudian Doyul melompat dari gedung tersebut untuk kembali melawan Hyok Cheol. Hal sama terjadi pada Hyok Cheol yang bertarung dengan Doyul, di mana dia sudah tahu arah serangan Doyul, walaupun begitu dia tidak mampu untuk menghindarinya. Sesuai pengalamannya, Hyok Cheol tahu kalau Doyul adalah musuh yang mustahil untuk dikalahkannya jika hanya bertukar pukulan. Sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkan Doyul adalah dengan cara Hyok Cheol menangkapnya, karena orang sekuat apapun akan mampus jika berhadapan dengan beton. Opini tersebutlah yang menggerakkan Hyok Cheol untuk menyerang Doyul dengan kecepatannya, berharap agar bisa untuk menangkap Doyul. Berulang kali lengannya berusaha untuk menangkap Doyul, tapi tak semudah itu. Karena Doyul ini berhasil mengelak dari semua serangan, bahkan Hyok Cheol malah menerima tendangan mentah di wajahnya, dan juga satu pukulan yang membuat kuda-kudanya jadi berantakan. Di momen tersebut, Doyul mengingat saat dia menggendong Donggu yang babak belur dihajar Jongchan. Donggu menanyakan soal luka yang ada di hidungnya, apakah setelah ini akan berbekas. Karena jika iya, pastinya Donggu akan selalu melihat luka tersebut di cermin setiap hari. Donggu terus-menerus mengatakan hal yang menimpanya ini sangatlah tidak adil, karena selama ini hanya dia saja yang terluka sebab dibuli oleh para berandalan. Karena itu, mau sekeras apapun Donggu menghapus lukanya, pasti tetap akan meninggalkan bekas yang selalu mengingatkannya akan kejadian buruk. Donggu juga berkata kalau dia merasa aman saat berada di dekat Doyul, dan baginya tidak apa-apa jika Doyul membantu mereka bukan karena rasa kemanusiaan ataupun keadilan. Dikarenakan Donggu akan memberikan seberapapun banyak uang yang Doyul mau, asalkan Doyul ini mau menganggap dirinya dan yang lainnya sebagai teman mereka. Bahkan Donggu sampai memohon akan hal tersebut, membuat Doyul terdiam dan berpikir. Setelah mengingat momen tersebut yang mungkin menaikkan adrenalinnya, Doyul kembali menghantam wajah Hyok Cheol tanpa ampun sedikit pun. Bahkan sampai membuat Hyok Cheol ini bertanya-tanya di kepalanya, sebenarnya siapa Doyul ini? Bahkan setelah menendang dirinya dari jendela, Doyul ini sampai mengincar titik vital di tubuhnya, seperti memang berniat untuk menghabisi tanpa ampun. Walaupun kini tersungkur di tanah, Hyok Cheol mengingat akan dirinya yang adalah bukan orang biasa, karena memiliki bakat judo untuk menjadi manusia kelas atas. Dikarenakan bakat tersebut, dia dipilih langsung oleh PJ Cheol yang berjanji untuk membuatnya menjadi orang spesial. Karena pengakuan dari PJ itu, Hyok Cheol tetap berjuang dan kembali melakukan serangan ke Doyul. Karena dia tetap yakin jika sekali saja dia berhasil menangkap Doyul, dia yakin Doyul ini akan tamat. Kini pola serangan Hyok Cheol berubah mengincar ke wajah Doyul, dan setelah itu dia melakukan gerakan tipuan di mana pola tersebut ternyata berhasil menangkap Doyul yang akan dibantingnya ke tanah dengan teknik waist throw. Di saat itu Hyok Cheol merasa heran mengapa tubuh Doyul ini tidak bergerak dan tidak terjatuh. Hal itu terjadi sebab Doyul menghilangkan tarikan yang ada pada teknik Hyok Cheol sehingga menyebabkan dirinya tidak jatuh terbanting. Hal itu membuat Hyok Cheol merinding karena hanya seorang atlet bela diri profesional yang tahu akan hal itu. Bahkan kekuatan Doyul membuatnya kini jadi semakin takut. Setelah serangan Hyok Cheol gagal, kini Doyul berbalik menyerang dengan melakukan teknik back throw, yaitu teknik membanting lawan ke belakang, sehingga Hyok Cheol kesulitan bernafas, bahkan membuatnya jadi sadar kalau dia memang tidak mampu untuk mengalahkan Doyul. Saat ingin kembali berdiri setelah dibanting, Hyok Cheol sangatlah terkejut saat mendapati kaki Doyul yang akan menghantam tepat ke wajahnya. Tendangan Tsubasa yang tadi melayang kini membuat Hyok Cheol terkapar tak berdaya.
Lalu tak lama di tengah hujan tersebut, Doyul mendengarkan suara sirene polisi yang datang ke arahnya. Dua orang polisi tersebut langsung menodongkan pistolnya ke arah Doyul yang diketahui mereka sebagai anak SMA. Jadi polisi bisa datang ke sana karena mendapat laporan penyerangan dari seseorang. Tapi tiba-tiba wajah polisi itu langsung dipukul menggunakan batu bata oleh PJ Cheol sehingga tak sadarkan diri. Rekan polisi lain yang melihat temannya sudah terkapar langsung menodongkan pistol ke arah PJ dan bertanya siapa sebenarnya PJ hingga berani berbuat seperti itu. Tapi PJ tetap membungkam mulutnya dan kembali menyerang polisi lainnya. Setelah membuat dua polisi tumbang tanpa raut bersalah sama sekali, PJ mengatakan rasanya sangatlah menyenangkan dan buat apa dua polisi itu berhenti menyuruhnya melakukan apa yang dirasanya menyenangkan. Kemudian PJ berkata kepada Doyul kalau dia merasakan ada koneksi di antara mereka, sehingga PJ ini mengajak Doyul agar menjadi temannya saja dan akan membuat kemampuan Doyul ini jadi lebih baik. Bahkan Doyul akan mendapatkan dukungan dari kekuatan PJ. Kekuatan yang dimaksud PJ adalah dari bos Yakuza Jepang Okita Group. Dalilnya adalah kekerasan akan menghasilkan uang yang sangat banyak, sehingga makin banyak kekerasan akan semakin banyak uang yang akan didapatkan. Tapi tak disangka Doyul ini malah mengatakan kalau bos Yakuza tersebut sudah mati, bersamaan dengan tinju yang langsung dilayangkan oleh Doyul tepat ke arah wajah PJ. Jadi Doyul berkata kalau dia sudah menghabisi bos Yakuza tersebut. Jadi jika mengingat pembicaraan Capsek dan guru Ilgyong tadi soal orang lain yang terlibat, Capsek memang tidak tahu orang itu siapa dan dia adalah anak SMA yang didukung oleh Badan Keamanan Nasional, di mana anak SMA itu sudah mencuri informasi internal yang ada di peringkat 0,1%. Hal itu terbukti karena Capsek didatangi langsung oleh anggota Kongres, bahkan menerima laporan akan ada penyerangan di SMA Ilgyong sebelum Doyul menyerang SMA itu. Kembali ke Doyul yang barusan menyerang PJ, tapi PJ ini berhasil melindungi wajahnya dan tersenyum. Akhirnya tahu kalau Doyul menolak ajakannya untuk berteman. Sambil memegangi rambutnya, Doyul berkata kalau si bajinggur PJ ini tidak usah banyak bacot karena Doyul ini bukanlah anak SMA biasa. Diceritakan masa lalu dari PJ Cheol, yang mana dia sangatlah mendambakan seorang pembubur berantai yang menghilangkan nyawa 30 orang wanita. Dan ini diangkat dari kisah nyata Ted Bundy, psikopat Amerika Serikat. Akulah yang mengatur waktu kematian mereka. Itulah perkataan terkenal dari Ted Bundy yang menginspirasi PJ untuk melakukan penyerangan kepada adiknya yang masih balita. Tapi PJ tidak tahu kalau Ted Bundy yang diidolakannya itu menanggung konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya. Karena penyerangan tersebut, PJ langsung dilaporkan ke kantor polisi oleh ibunya sendiri, yang dimana PJ mengaku dia melakukan hal tersebut sebab adiknya tidak henti menangis walaupun dia sudah memperingatkan berkali-kali. Akibat kasus tersebut, membuat PJ mendekam di penjara remaja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10. Tapi hasrat kenikmatan akan kekerasan itu masih tidak hilang. Karena di penjara lagi dan lagi, PJ terinspirasi dengan pimpinan Yakuza Okita di Jepang yang menghabisi 7 orang dari organisasi yang melawannya, malah dinyatakan tidak bersalah. Begitu pula dengan Seok Hyun yang merupakan putra dari anggota Kongres menghabisi seorang gadis karena mabuk dan menggunakan orang lain untuk menggantikan dirinya. Sejak itulah PJ menemukan tujuan hidupnya, yaitu untuk uang, ketenaran, kekuasaan. Karena jika mendapatkan hal itu, dia bisa menjadi makhluk yang spesial. Makhluk yang bisa menentukan kematian orang lain, yaitu dewa. Kemudian ada satu alasan yang diberitahukannya kepada adiknya, kalau dia melakukan kekerasan kepada Jiho karena adiknya sangatlah mirip dengannya. Sebab itu dunia tidak akan cukup untuk mereka berdua dan dia ingin menjadi satu-satunya. Kembali ke saat ini, dia berkata ke Doyul kalau dirinya adalah orang yang istimewa. Nah, PJ ini terlihat seperti seorang psikopat, tentunya karena dia terinspirasi akan para psikopat yang dijelaskan sebelumnya ya guys ya. Tentunya perkataan itu membuat Doyul bingung, mengira kalau PJ ini memang orang yang tidak waras. Pertarungan pun terjadi antara keduanya, di mana Doyul langsung melayangkan tendangan ke PJ. Tapi bisa dihindari, begitu pula serangan lain Doyul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di saat itu PJ bertanya ke Doyul ada hal yang tidak dimengertinya. Bagaimana bisa Doyul melampaui pergerakannya dan terlihat kini kepala PJ mengalir darah segar.
Tapi Doyul menanggapi dengan santai, sepertinya kepala PG baru terbentur. Lagi pula Doyul ini hanya ingin bermain-main karena sudah lama Doyul tidak bertemu orang seperti PG. Bagi Doyul, PG Cheol ini hanyalah orang biasa. Sontak, PG yang tadi mendengarkan langsung berkata kalau dia sudah melampaui banyak orang. Hal itu terlihat karena dia menghabisi para gangster dan orang-orang kuat sendirian. Tapi baru kali ini PG mengalami hal seperti ini karena dia bisa dilukai oleh lawannya. Karena kejadian ini, PG jadi menganggap kalau Doyul menarik dan kembali melayangkan serangan tinju ke arah Doyul. Tapi yang tak disangkanya, Doyul ini mampu menghindar dan berbalik untuk menyerang dirinya. Sambil Doyul berkata kalau PG ini melihat dan meniru pola serangannya dan mengumpat PG sebagai seorang bajinggur yang tidak kreatif. Pukulan tersebut berhasil menghantam wajah Ji Cheol sampai mundur ke belakang. Tapi ekspresi wajah PG ini malah tersenyum dan semakin beranggapan kalau Doyul ini adalah orang yang menarik. Serangan kembali dilayangkan PG ke arah Doyul yang juga tersentak karena kini serangan PG menjadi lebih cepat dari biasanya. Dan berkali-kali serangan dilakukan oleh PG yang sibuk dihindari oleh Doyul. Tapi PG tiba-tiba tersadar kini tinju Doyul berada di kiri wajahnya. Tapi dia malah tertawa karena berhasil menghindari serangan tersebut. Di momen itu, Doyul jadi sadar kalau PG Cheol ini selama pertarungan berlangsung, makin lama kekuatan, kecepatan, dan daya tahannya semua jadi makin meningkat. Dan Doyul tidak menyangka kalau dia bisa bertemu dengan orang seperti PG di sekolah Korea seperti ini. Dengan kecepatan luar biasa, PG kembali menyerang Doyul, membuat Doyul tersadar walaupun kecepatan serangannya tinggi, tapi pola dari serangan itu sangatlah sedikit. Hingga satu ketika PG melakukan 3 pukulan beruntun dari kiri yang disadari oleh Doyul bahwa serangan sebenarnya ada di tinju yang kanan. Dan itu sangatlah biasa karena bisa terbaca. Tapi perkiraan itu salah karena PG Cheol ini langsung mengubah serangannya menjadi tinju kiri. Membuatnya bertanya ke Doyul apakah sekarang Doyul menganggapnya menarik. Disitulah kepercayaan diri PG ini meningkat karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena untuk naik ke atas semua orang sudah menjadi takdir PG Cheol sejak awal. Ayo kita lihat seberapa jauh kau bisa naik. Telingaku sangatlah sakit karena dari tadi mendengar bacotanmu, ucap Doyul sambil menahan tinju PG yang melayang ke wajahnya. Dalam hatinya PG terdiam bertanya-tanya bagaimana bisa Doyul menangkis serangannya. Kemudian Doyul mengatakan kalau PG memang bukan orang biasa, tapi kekuatan PG ini hanya sebatas preman kampung. Dan meminta PG untuk mengikuti pola kekuatan dari Doyul. Satu pukulan langsung menghantam wajah PG Cheol membuatnya terkejut karena dia jadi tidak bisa melihat dengan mata kirinya. Dan berulang kali mengatakan kalau ini mustahil terjadi karena dia tidak bisa merasakan pergerakan dari Doyul. Di saat ingin menghantam PG dengan tinjunya, Doyul berkata kalau PG tidak ada apa-apanya dan lebih baik tidak usah banyak bacot. Tinju tersebut membuat PG kaku karena dia menghadapi seseorang yang berada di atas levelnya, seperti dia menemui ajalnya. Sedangkan di sisi lain ada 2 orang pria yang menuju ke tempat PG dan juga Doyul untuk menemui orang yang disiksa oleh PG sebelumnya. Tujuan mereka datang adalah untuk menemui orang itu karena tidak bisa dihubungi dari pagi dan yakin kalau PG telah menemuinya. Orang tersebut berasal dari kelompok Nampo Urim Rank 2, Jung Seok. Jadi semua orang tahu bahwa siapa saja yang terlibat dengan PG Cheol, semuanya akan berakhir jadi kesepakatan yang kotor. Walaupun semua orang Seokdong bersatu dan memberikan saran kepada kelompok nasional, jadi kini mereka tiba di Seoul dan mencoba untuk mengurus semuanya. Tapi mereka jadilah terkejut ketika mendapati 2 orang polisi yang babak belur. Begitu pula dengan bocah SMA yaitu Doyul yang berdiri di antara semua orang yang terkapar kaku tak berdaya. Tapi seketika pandangan tersebut langsung tertuju kepada PG Cheol yang sudah tidak jelas bentuknya. Membuat mereka berdua jadi semakin terkejut karena PG yang terkenal kejam bisa dikalahkan bocah SMA yang tidak diketahui identitasnya. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya pemimpin Nampo Urim di sebelahnya yang bernama Jo Hayong. Setelah kejadian tersebut, 2 orang Nampo ini pergi ke markas Tiger yang menelan banyak korban dari PG dan juga Doyul sebelumnya.
melihat keadaan yang hancur parah beserta bos Pak, rank 2 Nampo berkata kalau anak-anak Ilgyong memang sangatlah keras dan berdasarkan kondisi PG ini akan menderita cacat permanen. Tapi yang membuat rank 2 penasaran siapa sebenarnya bocah yang mengalahkan PG dan apakah tidak apa-apa pemimpin Nampo melepasnya begitu saja. Tapi Hayong berkata kalau tidak usah terlalu terburu-buru.